Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik teman-teman yang insyaallah saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan bahas bab kedua ya dari buku ini. Namun sebelum itu mohon izin saya mau mereview terlebih dahulu bab pertama tentang makna tauhid. Ya, makna tauhid di sini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan melarang kita untuk berbuat syirik, gitu ya. Jadi intinya Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bertauhid dan melarang kita untuk berbuat syirik. Begitu. Selanjutnya di pembagian tauhid ada tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga asma was sifat. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu tauhid yang berkaitan erat dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Itu kan berarti berkaitan erat dengan apapun yang Allah lakukan. Nah, ini tidak terjadi ikhtilaf di antara kita semua sebagai manusia, gitu ya. Semua manusia meyakini bahwasanya kita sebagai makhluk gitu, kita manusia gitu sebagai makhluk itu pasti ada yang menciptakan, begitu. Makanya baik muslim maupun non muslim pasti mengakui adanya sang khaliq gitu. Makanya di dalam tauhid rububiyah itu tidak terjadi ikhtilaf antara kita dengan non muslim, antara orang muslim, orang Islam dan orang selain Islam, gitu ya. Poin kedua, di poin kedua di tauhid uluhiyah terjadi ikhtilaf antara kita yang mengikuti ajaran para nabi terdahulu, begitu ya, khususnya Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang musyrik, begitu ya. Terjadi ikhtilaf. Jadi kalau kita kan diajarkan oleh para nabi dan para pewaris nabi untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Sementara kalau orang-orang yang orang musyrik, begitu ya, karena mungkin dilahirkan dalam keadaan sebagai anak orang non muslim, begitu ya, jadi mengikuti ayahnya, begitu, atau mengikuti kakeknya untuk beribadah kepada selain Allah, begitu ya. Nah, maka dari itu terjadi ikhtilaf gitu. Harusnya semua manusia itu beribadah kepada Allah karena satu dan lain hal, karena banyak faktor, begitu ya. Akhirnya jadi terjadi ikhtilaf gitu. Ada manusia yang beribadahnya kepada Allah, ada orang yang beribadahnya kepada selain Allah. Nah, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk jadi bagian dari orang-orang yang beribadah kepadanya, begitu. Karena apa? Karena memang harusnya begitu ya. Apalagi kita kan sudah mulai belajar tauhid, gitu ya. Kalau misalkan sudah mulai belajar tauhid, pasti akan nemu istilah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah adalah kita tuh meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, begitu. Sementara selain Allah ya tidak berhak untuk diibadahi, begitu ya. Apalagi kalau misalkan roti, patung, batu dan lain sebagainya itu kan tidak berhak untuk diibadahi, begitu. Manfaatnya apa buat kita yang bikin, kita yang memahatnya, kita yang segala macam. Lah kok kita menyembah mereka, kan dari logika juga nggak nyambung, begitu
ya. Yang ketiga ada asma wa sifat gitu. Jadi kalau asma wa sifat ini nyambungnya ke Asmaul Husna, kita pelajari aja Asmaul Husna supaya kita teh lebih mengenal Allah gitu. Allah teh maha apa, maha apa, maha apa, khususnya yang benar-benar berkaitan dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan kita tuh ada permasalahan ekonomi, coba baca tentang Allah tuh maha pemberi rezeki, bagaimana tentang rezeki segala macam, supaya nanti kita makin yakin bahwa Allah tuh benar-benar ada loh gitu. Ya, itu pembagian tauhid ada 3 ya. Yang selanjutnya ada syarat sehatnya atau benarnya akidah kita. Yang pertama ada mutaba'ah. Kalau di bahasa bukan bahasa, di kitab lain gitu ya, istilahnya biasanya ittiba gitu. Ittiba itu sama juga mutaba'ah gitu, mengikuti, nuturkeun. Maksudnya apa yang dicontohkan sama Allah, Nabi Muhammad SAW, dan apa yang udah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an begitu. Kita ikutin gitu. Jadi mengikuti alur gitu, enggak sotoy gitu, enggak berbuat bid'ah segala macam. Nah, dan mutaba'ah atau ittiba ini lawan kata dari taklid gitu. Bukan taklid itu kan ikut-ikutan ya, copy paste doang gitu, nggak tahu dalilnya. Orang lain wah banyak yang pakai baju merah nih hari Kamis, oh berarti sunnah. Enggak juga gitu, harus didasari dengan ilmu begitu ya. Nah begitu, intinya yang nomor 1 itu harus ada tuntunannya begitu, dan kita ngikutin tuntunan itu. Kalau misalkan nggak ada tuntunannya, baiknya sih kita cari aman lah, jangan dulu diamalkan begitu ya. Atau misalkan masih ikhtilaf nih, yang satu misalkan kata ustadz yang satu katanya melakukan ini boleh, kata ustadz yang lain melakukan ini tidak boleh. Udah kita cari aman aja, nggak usah diamalkan dulu begitu ya. Yang kedua ada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi di dalam pembahasan kitab lain sebetulnya dibahas tentang kita tuh benar-benar harus beramal tuh karena Allah Subhanahu wa taala saja begitu. Tidak boleh kita beramal karena misalkan ya, kalau ikhwan gitu beramal karena akhwat, misalkan pengen dapat ridho akhwat, pengen nikah sama seorang akhwat, makanya udahlah saya mau pengen tahajud atau apa segala macam beribadah, niatnya karena akhwat itu. Nah itu sudah pasti tertolak si amalan itu. Nah terus bagaimana kalau misalkan kita, bukan kita ya, na'udzubillah, ini mah contoh aja mungkin ya, ada seseorang nih dia beribadah tuh sebenarnya karena Allah, tapi karena manusia juga gitu. Jadi saya misalkan ada si A nih, saya pengen beribadah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena saya pengen nikah sama si akhwat anu gitu. Jadi niatnya double gitu, ke Allah sama ke manusia. Bagaimana ini, apakah diterima atau enggak gitu? Kalau dipikir secara logika sih masih mending daripada yang tadi ya, daripada beramal hanya karena si akhwat saja gitu. Cuma ternyata ketika kita beramal niatnya karena Allah dan karena manusia gitu ya, di sini konteksnya karena akhwat, ternyata tidak diterima juga sama Allah begitu. Jadi yang namanya ibadah khusus harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja gitu ya. Nah, ini 2 syarat sehatnya akidah kita, sehat atau benarnya akidah kita. Nah, ini di bagian bawahnya ada at-tadribat, latihan-latihan. Ini boleh teman-teman isi sendiri mungkin ya, nggak akan saya bahas. Sebetulnya buku ini tuh buku untuk belajar bahasa Arab gitu ya, bukan buku khusus untuk membahas tentang tauhid segala macam. Cuma dimunculkan tauhid segala macam supaya di si bahasa Arabnya tuh mulai terpakai gitu, mulai terlatih ke kitab-kitab Islam begitu ya. Jadi intinya buku ini tuh bukan buku khusus untuk belajar tauhid. Yang kalau buku khusus belajar tauhid kan ada, misalkan al-usul ats-tsalatsah, misalkan 3 pondasi yang utama gitu, kayak yang tadi bahasanya tentang tauhid
rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Cuma di buku ini sebetulnya buku silsilah judulnya juga ya, rangkaian ta'lim bahasa Arab begitu. Jadi khusus untuk yang belajar bahasa Arab bisa pakai buku ini, insya Allah ngebantu banget ke ke pemahaman bahasanya begitu ya. Kita langsung saja ke al-wahdatu ats-tsaniyatu, unit kedua. Ad-darsu ats-tsani, pelajaran kedua. Judulnya di sini adalah asyirkul akbar wal asghar. Syirik akbar atau syirik besar dan syirik asghar, syirik kecil. Al-kalimat al-jadidah, kata-kata yang baru. Ya, pertama dairah. Dairah di sini maksudnya dairah. Dairah kan di sebelahnya tuh ada kata Islam tuh ya. Maksudnya dairah Islam ini di kamus yang di bagian belakang bukunya adalah ahkamul Islam gitu. Intinya hukum-hukum Islam gitu atau agama Islam, intinya seperti itu. Wujuh itu sebetulnya dari segi bahasa itu bentuk jamak dari wajhun, wajah. Di arti secara bahasanya wajah-wajah gitu. Sementara maksud di dalam bab ini adalah jihatun. Jihatun bentuk jamak dari jihatun gitu. Ya, bentuk jamak dari jihatun. Artinya apa? Artinya dari arah gitu. Artinya arah. Selanjutnya ada ma'wa. Ma'wa itu sinonim kata dari maskan atau bisa dibilang tempat tinggal gitu ya. Syirkun itu syirik, lawan kata dari tauhid. Tawa'ada ya tawa'adu, mengancam artinya. Ansor itu bentuk jamak dari nasir, penolong. Jadi kalau ansor penolong. Janabahu ya jenubuhu. Janaba ya jenubu, menjauhkan gitu ya. Hu-nya itu maksudnya nyah gitu, dia gitu maksudnya. Ya, dia laki-laki. Khallada yukhallidu, mengekalkan gitu, menjadikan sesuatu jadi kekal begitu. Niddun mathilun. Niddun sinonim dari kata mathilun itu tandingan. Ahbato yuhbitu, artinya ada di dalam kurung itu abtala yubtilu. Ahbato yuhbitu abtala yubtilu, artinya membatalkan. Selanjutnya qoronahu yuqorinuhu kana ma'ahu. Ya, qorona yuqorinu. Muqorona itu perbandingan gitu. Bukan virus juga bukan. Kalau virus corona tuh saya kurang tahu ya cara nulisnya gimana. Cuma kalau di sini bukan maksudnya bukan virus corona ya. Ini buku tahun berapa ini saya nggak tahu, tapi saya tekankan bukan virus corona gitu ya. Ini maksudnya corona yuqorinu itu secara bahasa artinya membandingkan sebetulnya. Cuma di dalam bab ini artinya adalah kana ma'ahu, ada bersamanya gitu, telah ada bersamanya begitu. Khuludun tuh keabadian gitu. Umuman itu biasanya kalau di bahasa Indonesia tuh kayak misalkan secara umum gini. Nah, kita dalam bahasa Arab mengungkapkannya kayak gitu. Umuman gini gitu. Secara umum gitu. Nah, lawan katanya ya secara khusus. Secara khusus bahasa Arabnya apa? Khususon, pakai sod, khususon. Gitu. Millah itu ad-din. Ya, sinonim dari kata ad-din, artinya agama. Ista'adza yasta'idzu. Biasanya kalau ista'adza yasta'idzu ditambah dengan huruf ba. Ista'adza bi gitu. Ya, ini artinya adalah meminta perlindungan gitu. Ya, ini kalau untuk al-kalimat al-jadidah ini kata-kata yang baru, ini penting untuk kita pahami secara bahasa dan secara istilah begitu. Nah, dan kalau bisa sih dihafal begitu ya, karena nantinya insya Allah bakal bermanfaat buat kita pribadi begitu. Barangkali nanti mulai baca kitab-kitab lain, insya Allah pasti kurang lebih sama juga begitu, kata-katanya nggak akan jauh beda.
Gitu ya. Kita langsung saja ke kontennya. Amrus syirki azimun. Amrus syirki, perkara syirik itu azimun, luar biasa gitu, agung begitu ya. Luar biasa sih, lebih enaknya kalau saya nerjemahin luar biasa begitu. Wa khotoruhu kabirun, wa dan khotoruhu bahayanya itu kabirun, besar sekali gitu. Fahuwa, kenapa bahaya sekali gitu yang namanya syirik, karena yang namanya syirik itu yukhrijul insana min dairatil Islam gitu. Yang namanya syirik itu yukhrijul insana, mengeluarkan manusia dari mana? Dari dairatil Islam, dari lingkaran Islam, dari agama Islam, dari hukum-hukum Islam gitu ya. Jadi kalau misalkan gampangnya sih yang namanya syirik itu mengeluarkan kita dari agama Islam ya gitu. Wa yub'iduhu 'anis sa'adah, dan menjauhkan manusia atau menjauhkan seseorang dari as-sa'adah, dari kebahagiaan. Wa qad hadzarallahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti, telah mengingatkan ibadahu, hamba-hambanya, dari yang namanya syirk gitu. Tahdziran syadidan, dengan peringatan yang keras gitu. Wa dzakara, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annahu la yaghfiru lil musyrik, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala ya la yaghfiru, tidak mengampuni siapa? Lil musyrik, tidak mengampuni orang-orang musyrik gitu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ya, An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru ayyushraka bih, tidak mengampuni dosa syirik gitu. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Duna dzalika, selain itu, selain syirik. Lima yasha, bagi siapapun yang dia kehendaki. Begitu ya. Makanya ini alasan kenapa yang namanya syirik itu perkara yang luar biasa begitu ya, karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik begitu. Selanjutnya, wa dzakara subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi ayatin ukhra, di ayat lain, annahu, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala, maksudnya qad haramal jannah, telah mengharamkan surga, alal musyrik, terhadap orang musyrik, wa tawa'adahu binnar, dan mengancam orang-orang musyrik itu dengan neraka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahwasanya siapapun itu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad haramallahu alaihi jannah, telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah an-nar, neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang zalim itu tidak memiliki ansor. Ansor penolong-penolong. Jadi enggak akan ada lagi yang bisa menolong. Itu ya. Na'udzubillahi min dzalik, itu ada di surat Al-Maidah ayat 72. Selanjutnya di halaman selanjutnya, di sini disebutkan dalam hadis ya, wa dzakara alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam dzakara, menyebutkan, anna,
bahwasanya man mata, barang siapa mati atau wafat gitu ya, lebih enaknya wafat begitu ya, wa huwa yad'u min dunillahi syarikan, dan kondisinya itu dia sedang yad'u, beribadah, atau di sini sebenarnya yad'u itu artinya berdoa. Cuma di sini maksudnya lebih ke beribadah begitu, tidak hanya sekedar berdoa gitu. Jadi barang siapa yang mati atau wafat dan kondisinya dia sedang beribadah kepada selain Allah gitu, syarikan tuh sebagai mitra gitu. Kan di pembahasan sebelumnya kita bahas ya, kita tuh benar-benar beribadah tuh benar-benar harus karena Allah saja, nggak boleh karena Allah dan karena misalkan misalkan menyembah dua hal, misalkan Allah dan roti, misalkan naudzubillah begitu ya. Nah itu nggak boleh. Nah di sini juga disebutin bahwasanya kalau misalkan ada yang meninggal, ada yang wafat gitu, dan kondisinya dia sedang beribadah kepada selain Allah gitu, sebagai syarikan, sebagai mitra gitu, menjadikan Allah tuh bukan satu-satunya gitu, jadi dua, jadi tiga, dan lain sebagainya, maka dapat dipastikan bahwasanya dia dakhala an-nar, dia akan masuk neraka gitu. Disebutkan dalam hadis ya, nih ada hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, man mata, barang siapa wafat, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia beribadah kepada selain Allah, niddan tuh sebagai tandingan gitu ya. Di bawahnya nih ada an-niddu al-mathilu gitu. Tandingan, atau ya lebih tepatnya sih tandingan gitu. Dakhala an-nar, maka dia masuk neraka. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua ya. Nabi Muhammad SAW itu mengungkapkannya bukan saya dakhulu an-nar misalkan, atau saufa ya dakhulu an-nar, dia akan gitu, akan masuk neraka, akan. Tapi Nabi Muhammad SAW justru mengungkapkannya pakai dakhala. Dakhala itu kan artinya telah masuk neraka. Bayangin, kan ini kan kalau belum ngebahas tentang akhirat segala macam, kan masih ibaratnya masih di fase baru mati lah gitu, ibaratnya mah begitu, baru wafat. Tapi kenapa justru Rasul mengungkapkannya pakai dakhala, telah masuk neraka, bukannya dia akan masuk neraka nanti ketika setelah hisab atau segala macam. Enggak, ternyata ada makna tersendiri bahwasanya dia dapat dipastikan masuk neraka gitu ya. Nyambung maksud saya, semoga nyambung ya. Ya maksudnya dia tuh Nabi Muhammad itu mengungkapkannya pakai dakhala fi'il madi gitu ya. Kalau misalkan di ilmu nahwu, telah masuk neraka, kenapa? Karena dia dipastikan masuk neraka begitu. Udah nggak ada pertimbangan lagi, nggak ada kompromi lagi, langsung masuk neraka. Karena apa? Karena syirik judulnya ya, mati dalam keadaan syirik. Makanya ada istilahan su'ul khotimah itu ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Itu ya. Selanjutnya, wa qad khafa al-khalilu Ibrahimu ala nafsihi wa ala banihi minasyirki. Wa qad khafa al-khalilu, dan al-khalil itu julukan yang disematkan kepada Nabi Ibrahim ya, makanya di sebelahnya disebutin Al-Khalilu Ibrahim ya. Nah kalau di ilmu nahwu disebutnya badal gitu ya, Ibrahim itu badal dari Al-Khalil. Jadi Al-Khalil atau Nabi Ibrahim itu khofa ala nafsihi. Khofa itu takut, tapi kalau khofa ditambah kata ala itu jadi khawatir. Jadi di sini terjemahannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sungguh sangat
khawatir terhadap nafsihi, dirinya sendiri, wa ala banihi, anak cucunya, minasyirk, dari yang namanya syirik. Fasa'alallaha, maka dari itu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yajnubahu wa banihi dzalik, untuk menjauhkannya dan anak cucunya dari yang namanya syirik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman hikayatan anhu, menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim tadi. Di dalam surat Ibrahim ayat berapa ini? Ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuh. Dan jauhkanlah wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak cucuku, an na'budal asnam, dari beribadah kepada asnam. Asnam itu berhala. Ya, di sini sebetulnya dijelasin nih. Asnam jam'u sonamin. Asnam itu bentuk jamak dari kata sonam. Sonam itu berhala, berarti asnam berhala, banyak berhalanya. Ya, wa huwa ma kana manhutan ala surati basyarin. Ya, maka manhutan, segala sesuatu yang diukir atau dipahat gitu, dibentuk begitu ya. Ala surati basyarin, dalam bentuk Bashar itu manusia, atau hewan. Minat tamathil, dari perwujudan gitu, tamthil. Jadi misalkan ada hewan, misalkan ada ayam nih, dibikin patungnya, itu kan jadi si patung itu perwujudan dari ayamnya gitu ya. Patung itu teh mewakili si ayam itu begitu. Ya intinya mah gitu ya, intinya mah berhala begitu. Nah, allati ya'buduha al-musyrikuna, yang disembah oleh orang-orang musyrik, wa yataqarrabuna ilaiha, dan orang-orang musyrik itu bertaqarrub kepada asnam, kepada berhala-berhala. Jadi orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada asnam, kepada berhala. Itu ya. Nah, sekarang ke aqsamu asyirk. Ya, semoga yang tadi saya jelaskan bisa dipahami ya. Kita sekarang membahas tentang aqsamu asyirk. Aqsam bentuk jamak dari qismun. Qismun itu bagian. Aqsam bagian syirik. Yanqasimu asyirku ila qismaini. Yanqasimu asyirku, syirik terbagi ila qismaini, menjadi dua bagian. Yang pertama syirkin akbar wa syirkin asghar. Ya, yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Definisinya apa? Artinya apa? Apa syirik besar teh? Asyirkul akbar, syirik besar itu taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah billah, dengan Allah. Ya, fima huwa min khosaisillah, fima dalam segala sesuatu yang termasuk khosaisillah, itu yang termasuk hak milik Allah. Jadi khosais itu secara bahasa sebetulnya karakteristik ya, biasanya diterjemahkannya. Cuma di sini diterjemahkannya bukan karakteristik tapi hak milik. Ya, bentuk jamak dari khosiyah. Jadi misalkan begini maksudnya teh ya. Kan di bab sebelumnya kita bahas sebetulnya bahwasanya yang namanya tujuan penciptaan Allah, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah begitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ada nun ya. Harusnya kalau merujuk kepada kaidah nahwu itu biasanya liya'buduni, ni itu saya, cuma ya-nya dihapus. Itu karena nanti mungkin di tafsir coba teman-teman baca sendiri. Cuma intinya liya'budun di situ maksudnya untuk beribadah kepada ku begitu. Jadi huruf nun itu teh artinya aku
Aku di sini teh Allah. Jadi yang namanya manusia diciptakan untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya yang namanya ibadah itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala saja. Begitu. Sementara terkadang begitu ya, bukan terkadang sih, mungkin masih sering juga begitu ya, masih ada yang beribadah, harusnya kan ibadah tuh karena Allah Subhanahu wa taala, tapi justru malah diniatkan buat selain Allah gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya di sini disebutin contoh-contohnya kadzabahi, seperti dzabah. Dzabah itu menyembelih kurban maksudnya. Wasujudi, dan sujud. Waddu'a, dan berdoa. Kadang kan ada yang bahasanya menyembelih bukan karena Allah, karena apalah gitu. Atau misalkan sujudnya tuh bukan kepada Allah. Barangkali pernah juga ada kejadian di mana seseorang gitu ya berantem karena dia kalah, terus dia kata orang yang mengalahkan dia tuh, coba kamu sujud gini, dia sujud. Ini menurut saya sih termasuk syirik juga nih, karena sujudnya kepada selain Allah gitu ya. Allah alam, sepaham saya sih begitu. Karena namanya sujud itu hak khusus Allah gitu. Kita nggak boleh sujud kepada selain Allah gitu. Nah, terus juga di pernah pengalaman saya pribadi seperti ini ya. Jadi waktu saya ke Mesir tahun lalu, saya setelah sholat ada orang Mesir ngajak salam ke saya gitu. Itu kan memang bagian dari sunnah ya. Terus di situ karena saya lihat dia lebih tua dari saya berusaha menghormati dia, saya menyalami dia dengan mendekatkan kepala saya ke tangan dia, mencium-cium tangan dia gitu. Ternyata dia negur saya gitu, nggak boleh, katanya nggak boleh. Dia nggak bisa bahasa Arab Fusha ketika itu, dia bisanya bahasa Arab Amiyah. Akhirnya dia pakai bahasa isyarat, tapi saya ngerti gitu. Jadi intinya kata beliau, nggak boleh, namanya sujud itu hanya khusus untuk Allah. As-sujudu lillah, kata beliau gitu. Nah, kalau di kita kan sebenarnya di Indonesia yang salam begitu kan sebenarnya bukan termasuk syirik juga ya, karena kita kan niatnya untuk menghormati, bukan niatnya untuk menyembah begitu. Tapi kalau di Mesir gitu ya, khususnya di masjid yang ketika itu saya kunjungi, itu justru nggak boleh gitu, salam tuh nggak boleh kayak gitu ya, karena dianggapnya tuh kayak sujud gitu. Sementara sujud kan hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, itu sebetulnya balik lagi ke niat sih ya. Balik lagi ke niat. Kalau misalkan kita salam di Indonesia begitu, baiknya memang cium tangan, dengan catatan niatnya bukan untuk menyembah gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Begitu. Jadi intinya kalau syirik akbar itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah gitu. Allah itu kan maha pencipta gitu, sang pencipta kita, punya hak khusus dari kita diibadahi. Nah, kita berarti tidak boleh beribadah kepada selain Allah gitu. Allah yang menciptakan kita, yang bikin jantung kita berdenyut dan lain sebagainya, tiba-tiba kita beribadah kepada selain Allah, kan kayak kurang berterima kasih banget begitu ya. Begitu. Nah, selanjutnya di asyirku al-asghar, syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Ma waroda fin nusus, ma segala sesuatu, waroda fin nusus. Waroda itu disebutkan, segala sesuatu yang disebutkan fin nusus. Nusus itu jamak dari nos. Di bahasa Indonesia sebetulnya udah ada ya, diterjemahin ke Indonesia juga diserap gitu, di nas-nas gitu. Ya. Jadi segala sesuatu yang disebutkan di dalam nas-nas gitu. Maksudnya nas di sini teks-teks, maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi segala sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, mimma summiya syirkan,
dari segala sesuatu yang disebut syirik. Jadi misalkan kita nemu di dalam Al-Qur'an nih, oh ini syirik, ini syirik, ini syirik. Terus nemu juga di hadis, oh ini syirik, 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 syirik segala macam. Nah, tapi walam yasil ila darajati syirkil akbar, tapi tidak sampai derajat syirik akbar. Begitu. Nah, itu disebut syirik asghar. Jadi, misalkan nemu ada di dalam hadis yang melakukan begini adalah syirik. Nah, itu kalau misalkan tidak termasuk kategori syirik akbar, berarti dapat dipastikan itu syirik asghar. Gitu ya. Nanti di halaman selanjutnya sebenarnya dibahas tentang perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Intinya kita harus tahu dulu ya yang mana syirik asghar, yang mana syirik akbar gitu. Secara definisi. Nah, selanjutnya di sini ada mithlu contohnya. Nah, contoh syirik asghar. Syirik asghar contohnya masya Allahu wa syi'ta. Ini ucapan yang mungkin seringkali tidak sengaja, mungkinnya tidak sengaja terlontarkan dari lisan kita. Jadi maksudnya masya Allah, inilah yang dikehendaki oleh Allah, wasyita, dan yang kamu kehendaki. Jadi misalkan itu ibarat menyamakan antara keinginan Allah dengan keinginan kita gitu. Ini hati-hati gitu. Seringkali nggak sengaja terlontar, barangkali kita bilang sebenarnya ada di bab selanjutnya begitu ya ini teh. Misalnya kita nggak sengaja bilang untung ada kamu. Nah, itu juga nggak boleh, itu syirik kecil setahu saya. Ya, tapi jangan menyepelekan syirik kecil juga. Karena yang namanya syirik kecil termasuk kabairudz dzunub, dosa-dosa besar. Begitu. Nah, jadi di sini jangan sampai kita misalkan ditanya tentang misalkan ada seorang anak pintar nih. Aduh, masya Allah, cenah ini anaknya pintar gini. Oh iya, alhamdulillah. Itu kan alhamdulillah sebetulnya udah membalikkan semua pujian tuh kepada Allah sebetulnya. Udah bagus, udah nggak usah ditambah-tambah lagi. Tiba-tiba malah ditambahin, ya ini juga berkat ikhtiar saya sebagai ibunya dan ayahnya begitu. Nah, itu justru malah jadi syirik kecil sepaham saya. Begitu ya. Karena apa? Karena ya menyamakan konteksnya sama kayak masya Allah wasyita ini. Begitu ya, menyamakan kehendak Allah dengan kehendak kita. Selanjutnya ada yasiru arya. Yasir itu saro yasiru itu berjalan sebetulnya secara bahasa, cuma ada makna lain. Jadi yasiru di sini tuh aktif gitu. Kalau HP itu nyala lah gitu, internetnya misalkan nyala. Jadi misalkan kan yang namanya riya itu tidak berarti misalkan naudzubillah, misalkan aja nih kita melaksanakan semua amalan tuh riya, enggak gitu juga gitu. Atau misalkan kita kan tiap amalan tuh ibarat dibagi jadi 3 gitu ya, sebelum melakukan, ketika melakukan, dan setelah melakukan. Kita kan enggak riya full banget gitu ya, naudzubillah misalkan. Tapi riyanya barangkali ketika setelahnya, atau ketika melakukannya, atau sebelumnya. Nah, misalkan yasiru riya ini aktif riyanya itu misalkan ketika melaksanakan. Sebelum melaksanakan itu enggak aktif, enggak riya. Setelahnya juga enggak riya, tapi pas melaksanakannya itu riya. Nah, makanya jadi di sini yasiru di sini mungkin bisa diterjemahkan aktif gitu. Syirianya tuh aktif gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Terakhir, wal halfu bi ghairillah. Half tu qasam, sumpah dengan selain Allah. Misalkan kalau zaman dulu kan ada nama-nama berhala begitu kan,
jadi walat demi Lat, wal Uzza misalkan dan lain sebagainya, itu termasuk syirik asghar. Ya, semoga dipahami ya. Di sini ada al-farqu, halaman selanjutnya, al-farqu baina syirkil akbari wal asghari. Al-farqu, perbedaan, baina syirkil asghar, baina itu antara syirkil akbar, syirik akbar dan syirik asghar. Perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Yang pertama, asyirkul akbar yuhbitu kullal amal. Yang namanya syirik akbar itu membatalkan kullal amal, seluruh amal. Itu ya. Sementara wasyirkul asghar, yang namanya syirik asghar itu yuhbitul amal alladzi qaranahu. Yang tadi qaranahu artinya kana ma'ahu ya. Jadi yang namanya syirik asghar itu yuhbitul amal, membatalkan amal yang kana ma'ahu, yang baru saja dikerjakan begitu. Jadi misalkan kita misalkan aja ya, naudzubillah ini kalau misalkan beneran terjadi, kan yang termasuk syirik asghar tadi riya ya. Misalkan ketika kita sholat riya nih, sholat zuhur hari Senin riya misalkan. Nah, amal yang batal itu, yang tidak dicatat amal sebagai amal soleh itu ya yang sholat zuhur hari Senin saja gitu. Enggak semua amal, semua sholat kita batal. Karena apa? Karena riya itu termasuk syirik kecil begitu. Tapi kalau misalkan kita sodakoh sekian triliun ke mana tuh, ke Palestina, terus bikin rumah yatim segala macam, pokoknya beramal soleh segala macam, tapi kita tidak beriman, itu termasuk kategori syirik akbar begitu ya. Atau misalkan ya termasuk kategori syirik akbar ini. Misalkan apa ya, contohnya tuh kayak uang, misalkan uang, kita punya uang 1 juta, satunya dihapus, itu kan jadi 0,0000000 gitu kan. Itu kan jadi tidak ada nilainya begitu. Nah, begitulah iman begitu. Ibarat amal soleh kita gitu angka 0. Saum angka 0, sholat angka 0. Jangan saum deh, misalkan amal-amal yang kemanusiaan gitu, misalkan kayak infak ke Palestina tadi angka 0, terus bikin ya apa, rumah yatim piatu 0 segala macam, tapi tidak beriman kepada Allah, jadi nggak punya angka 1, jadi 000 percuma begitu. Jadi amalnya itu batal gitu ya. Jadi perbedaannya nomor 1 seperti itu. Nomor 2, asyirkul akbar yukhallidu sahibahu finnar. Asyirkul akbar, syirik akbar, yukhallidu menjadikan kekal sahibahu, si pemiliknya, si pelakunya, finnar. Jadi menjadikan si orang yang melakukan syirik akbarnya itu kekal di dalam neraka gitu. Memasukkan si orang yang melakukan syirik akbar itu ke neraka. Wasyirkul asghar la yujibu al-khuluda finnar. Dan syirik asghar itu tidak, kalau dari segi bahasa sebenarnya tidak mewajibkan ya, la yujibu, tidak mewajibkan al-khulud, kekal di neraka gitu. Jadi cuma kalau dari segi makna intinya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada seseorang nih melakukan syirik akbar, dia pasti kekal di dalam neraka gitu. Tapi kalau misalkan ada orang melakukan syirik, kalau nggak tobat ya, kalau misalkan ada orang melakukan syirik asghar, dia itu tidak akan kekal di dalam neraka begitu, tapi tetap dicatat dosanya begitu ya, karena yang namanya asyirkul asghar min kabairi dzunub. Yang namanya syirik asghar, syirik kecil, itu termasuk dosa besar begitu ya. Yang ketiga, asyirkul akbar yukhriju sahibahu 'anil millah.
Asyirkul akbar, syirik akbar, yukhriju, mengeluarkan sahibahu, yang pemiliknya gitu ya secara bahasa mah. Cuma maksudnya tuh yang melakukannya, yang melakukan syirik akbarnya, anil millah, dari agama. Sementara asyirkul asghar la yukhrijuhu, tidak mengeluarkannya dari millah, dari agama. Jadi intinya kalau misalkan seseorang melakukan syirik akbar, dia keluar dari millah, dia keluar dari namanya agama Islam, murtad begitu. Sementara kalau misalkan dia kalau ada seseorang melakukan syirik asghar gitu ya, yang tadi riya atau bersumpah kepada selain Allah dan lain sebagainya, itu tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, tidak murtad begitu. Ini ada nasihat dari si penulisnya di bagian terakhir dari bab ini. Wayan bagi lil muslimi, dan seyogianya bagi seorang muslim, an yabta'ida anisyirk, untuk menjauhkan diri dari yang namanya syirik, kabirihi wa saghirihi, entah itu syirik besar maupun syirik kecil gitu. Jadi jangan mikirnya ini mah syirik kecil, biarin weh gitu, jangan. Tetap harus kita jauhi gitu ya, karena tadi sudah saya jelaskan namanya syirik kecil, walaupun kecil gitu termasuk dosa besar begitu. Ya, wa yasta'idza minhu umuman, dan meminta perlindungan gitu, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya syirik secara umum gitu. Ya, jadi jangan mintanya tuh saya meminta perlindungan dari Allah dari syirik besar saja, enggak. Syirik kecil juga harus minta pertolongan gitu. Ya. Terakhir ini di bagian terakhir ada doa. Ya, Allahumma inni, Allahumma itu artinya ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu bika, saya berlindung, bika kepadamu, an usyrika bika, dari saya dari perbuatan syirik yang saya lakukan begitu ya, wa ana a'lam, dan saya tahu begitu, wa astaghfiruka, dan saya meminta ampun kepada Allah, kepadamu, minadzanbi, dari dosa, alladzi la a'lam, yang tidak saya ketahui. Begitu ya, Allahu a'lam bissawab. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.